Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Ibu Eti Nurdianti. Anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kita masuk di pembelajaran semester 2. Semoga semester ini kalian jauh lebih baik. Oke, yang akan kita bahas yaitu materi tentang kesebangun dan kekongruenan. Nah, untuk yang part pertama ini kita bahas tentang bangun datar yang sebangun dan kongruen. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah tentang kesebangun. Nah, kesebangun ini merupakan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaian sama besar dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Ya, jadi dia memiliki perbandingan yang sama dan sisi-sisi sudutnya itu sama besar. Nah, ini contoh-contohnya nanti yang merupakan kesebangun itu bisa menggunakan, kita juga mempelajari tentang perbandingan atau kalian juga sering kan menggunakan skala. Nah, itu bisa masuk ke dalam kesebangun. Nah, di sini ada contoh-contoh. Misalkan contohnya di sini ada dua vas foto ya. Vas foto yang pertama yang kecil, yang kedua yang besar. Nah, kalau kita lihat, kita amati, dia sama-sama bentuknya persegi panjang, tetapi pasti mempunyai ukuran yang beda. Nah, ini kita bisa analisis dari dua bangun itu dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan panjang sisi sudut-sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Oke, kita masuk selanjutnya, dua bangun datar yang sebangun. Nah, di sini ada dua bangun datar yang sebangun. Kayak tadi pas foto ya, persegi panjang. Ini juga sama persegi panjang, cuma bentuknya dia agak mendatar gitu. Perhatikan dua bangun datar berikut ini. Syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang bersesuaian tuh maksudnya gini ya, nih di sini ada AB. Nah, AB itu bersesuaian dengan EF, ya kan? AD bersesuaian dengan EH, PC bersesuaian dengan FG, dan CD bersesuaian dengan GH. Nah, ini kita cek apakah dia memiliki perbandingan yang sama. Nah, kita cek, kita tulis di sini. AB berbanding EF sama dengan berapa? AB bandingnya 12 ya. Maaf, kita bandingin yang kecilnya dulu biar sama. Jadi EF berbanding AB sama dengan EF-nya berapa? 6 berbanding 12. 6 berbanding 12 disederhanakan 1 banding 2. Yang kedua, mau apa? EH boleh. EH berbanding, kalau EH berarti mama apa ya? Sama AD ya. Berbanding AD sama dengan 4 berbanding 8. Kalau disederhanain jadi sama ya, 1/2. Terus selanjutnya FG ya. FG berbandingnya sama BC sama dengan, ini kan sama ya, sama-sama 8 tuh ya. Ini juga sama-sama 4. Jadi 4 berbanding 8 sama dengan 1/2. Yang terakhir GH berbanding CD sama dengan berapa? GH nya itu sama 6 ya, 6 berbanding 12 sama dengan 1/2. Nah, kalian lihat di sini, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan nilai yang sama nih, sama-sama 1/2 perbandingannya. Nah, syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besaran yang sama. Yang bersesuaian berarti ini ya, sudut A, kita pakai merah, sudut A sama dengan sudut E, sudut F sama dengan sudut B,
sudut G sama dengan sudut C, sudut D sama dengan sudut H, gitu ya. Berarti gimana? Sama-sama berapa? Sama nggak? Ini kalau siku-siku tuh berapa derajat? 90 derajat ya? Sama kan, semua bentuknya siku-siku. Berarti bisa kita tulis di sini sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H. Nah, dari gambar bahwa dapat disimpulkan bahwa dua bangun di atas sebangun karena pertama apa tuh? Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, gitu ya. Kalau mau menyimpulkan, jadi di situ sudah ada kesimpulan. Jadi dua bangun ini, bangun A, B, C, D, sebangun dengan E, F, G, H. Karena apa? Karena dua syaratnya terpenuhi. Oke, lanjut kita masuk ke contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh pertama, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua buah trapesium. Kira-kira dia sebanding atau enggak? Kita cek aja caranya. Nah, ini boleh kalau kalian bingung, ini kan yang satu madep ke atas, yang satu madep ke bawah. Boleh disamain, diputar aja gambarnya kayak kalian muter biasa. Ini kan ada dua gambar trapesium. Ini kalau dijadiin madep ke atas itu jadi sini PQ ya, PQ. Ini RS. Nah, ini yang satunya yang besarnya AB CD 6 cm, 12 cm, 27 cm. Di sini PQ 9 ya. Nah, yang ditanya adalah SR di sini ya, SR. X kita anggap aja X. Dia belum diketahui. Kita cari dulu perbandingannya. Jadi kan perbandingannya sama ya, kalau dia dikatakan sebangun maka kita bisa tulis AB atau PQ berbanding AB sama dengan, ini kan PQ AB. Sekarang mau apa lagi? BC ya, BC boleh, BC sama ini QS. Kalau kalian yang kecil dulu, berarti yang di atas yang kecil dulu semua. Kalau kalian mulai dari yang besar, berarti yang atas yang dibesar semua gitu. Jangan kebalik-balik ya. Terus berarti QS berbanding BC sama dengan apa? Terus yang ini ya, yang atas nih. RS berbanding CD sama dengan samping ini PR berbanding AD. Nah, gitu kan perbandingannya. Nah, yang kita cari adalah ini kan, berarti kita ambil satu ini perbandingannya, kita ambil dua aja perbandingan. RS berbanding CD sama dengan, nah yang satunya lagi ambil yang sudah ada nilai dua-duanya. Karena kan kita mencari nilai satunya ya kan, ambil yang mana yang udah ada nilainya ini kan. Nih, PQ sama AD udah ada 9 sama 27. Berarti kita ambil yang persamaan ini. Yang kita bandingkan yang ini aja, 2. PQ berbanding AB. RS-nya berapa? Berarti kan RS-nya belum ketahuan. CD-nya
CD-nya itu 6 cm. 6 cm. PQ-nya P ke Q 9 cm. Terus AB-nya 27 cm. Ini kamu disederhanain dulu boleh, atau mau langsung boleh, ini sederhanain bisa nih. Jadi berapa? 1/3 ya. Jadi RS sama dengan 6 cm sama dengan 1/3. Nah, gini kan. Nah, biasa perbandingan. Kalau sudah seperti ini, perbandingannya kita kerjakan dengan kali silang. Gitu kan? Berarti RS sama dengan ini ya, pindah sini ya. Jadi RS kali 3 berarti 3S, 3RS 6 kali 1. Ini kan miring gini, 6 kali 1 6. Berarti RS sama dengan 6/3. RS nya sama dengan 2 cm. Berarti di sini RS nya adalah 2 cm. Itu ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, sebuah karton berukuran tinggi 30 cm tinggi. Lebarnya nih berarti ke sini 30 cm. Hapus dulu sebentar. Oke, ini 30 cm, terus lebarnya 20 cm. Gitu kan ya? Nah, Budi menempelkan sebuah foto sehingga sisa karton di sebelah kiri kanan atas adalah 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, sisa karton di bagian bawah. Nah, ini analisis soalnya ya. Dia mengasih sisa di sini. 2 cm. Kanan kiri 2 cm. Atas juga 2 cm. Yang ditanya kalau yang ke bawah berapa X ya kan, kita anggap aja X gitu, ke bawahnya berapa. Nah, ini kita bisa cari pakai perbandingan karena dikatakan di sini bahwa foto dan karton sebangun. Kalau kita keluarkan nih, ini foto di sini kan yang kecil, ini kartonnya yang besar. Nah, ini kita bisa cari perbandingannya pakai aja panjang foto, ini panjang foto nih, panjang foto atau tinggi foto, tinggi karton, TK, tinggi karton berbanding tinggi foto, ya kan? Lebar karton LK, sikat aja LK, berbanding lebar foto, gitu kan? Pakai dua perbandingan itu. Oke, sekarang kita tulis. Diketahui dulu deh, kalau soal cerita enaknya diketahui tinggi karton, tinggi kartonnya 30 cm, lebar kartonnya sama dengan 20 cm. Nah, terus sisa karton. Nah, di sini kita tinggal hitung aja. Dari karton sini kan berapa nih? 20 ya, 20. Dikurang 2 berarti kan panjangnya ini kan? Berarti lebar foto sama dengan 20 dikurang 2 tambah 2. Jadi berapa? 16 cm. Nah, yang belum ada adalah panjang foto dari sini. Sedangkan dari sini ke sini 30 cm. Nah, di sini belum ada. Berarti untuk tinggi fotonya kita misalkan dengan X karena kita belum tahu gitu ya. Karena kita cari nih nanti tinggi X-nya. Udah masukin perbandingannya. Tinggi karton berbanding tinggi foto. Lebar karton berbanding lebar foto. Berapa? 30 berbanding X. Jangan X deh ya. 30 berbanding tinggi foto. Lebar kartonnya berapa?
20 berbanding 16. Biasa ya, kali silang gini. Mau disederhanain dulu juga boleh, misalkan biar gampang hitungnya bagi 4 nih. 5 sama 4, ya kan? Udah tinggal kalikan. TF kali 5 tinggi foto sama dengan 30 kali 40 120. Berarti TF nya sama dengan 120 per 5 berapa? 24 ya, 24 cm. Berarti tinggi fotonya, jadi kalau digambar di sini 24 cm. Tinggal nyari ini, ya kan? Berarti lebar bagian bawah yang ditanya ini nih. Lebar bagian bawah sisanya berapa? Apa ya namanya? Sisa karton ya. Jadi yang ditanya sisa karton sama dengan 30 cm dikurang ini 2 tambah 24 gitu kan, 2 tambah 24, jadi 30 dikurang 26 sama dengan 4 cm. Nah, jadi sisa karton bagian bawah ada di 4 cm. Jadi untuk kesebangun ini kita menggunakan perbandingan ya, karena di syaratnya pun sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang sama. Oke, lanjut ya. Yang bagian B, kita sekarang berbicara dengan kongruen. Nah, apa bedanya nanti kongruen dengan sebangun? Kita lihat nanti ya. Kongruen menyatakan bahwa sebuah bangun geometri bersifat kongruen kalau memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Artinya bentuk dan ukurannya harus sama. Contoh, kalau kalian punya handphone yang sama nih, sama-sama, misalkan dia iPhone X, dia iPhone X, yang itu kan sama ya. Jangan dibandingin iPhone X misalkan dengan iPhone 11 yang agak besaran, yang Pro Max gitu. Itu beda. Nah, ini juga nih, kalau yang ini berarti sama nih. Nah, ini namanya kongruen. Jadi kalau sebangun bentuk sama, ukuran beda. Kalau kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Nah, bisa bedain ya. Di sini dua bangun yang sama persis memang disebut sebagai kongruen, tapi secara formal dalam konteks bangun data, dua buah bangun data dapat dikatakan kongruen jika memiliki dua syarat. Sama syaratnya kayak tadi ya. Nah, tapi beda. Di sini syaratnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau tadi sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, bedanya di sini, di sisinya. Karena kalau kongruen ukurannya sama. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang baru dikatakan kongruen. Oke, nah ini contohnya ya. Buktikan bahwa dua bangun ini kongruen. Ada bangun jajar genjang A, B, C, D dengan jajar genjang E, F, G, H. Nah, kalian harus tahu ya, untuk membuktikannya kalian juga harus tahu ini untuk dua bangun jajar genjang itu memiliki sifat-sifatnya, ada juga kan. Nah, untuk jajar genjang sifat-sifatnya sisi-sisi yang berhadapan itu sama panjang. Yang mana yang berhadapan? Ini kan berhadapan kan? Oh, AB berhadapan dengan C, berarti sama dia 3 cm. BC berhadapan sama AD, berarti sama 5 cm. Nah, di sini juga sama, dia berhadapan, berarti berapa? 3 cm. Ini berhadapan, berarti berapa? 5 cm. Gitu ya sifatnya ya. Terus juga ada sifat yang sudut-sudut yang berhadapan juga sama besar. Sudut-sudut yang berhadapan, ini sudutnya berhadapan sama apa? Sudut B, berarti sama besar, 45 derajat.
Sudut G sama dengan E berapa? 135 derajat. Nah, jumlah sudut bijajar genjang itu adalah 180. Berarti di sini 135. Nah, sini juga sama dong karena dia berhadapan. Ini juga sama, biar jadi 180 berarti di sini 45. Nah, di depannya F ada H, di sini juga 45 derajat. Gitu ya. Nah, jadi kita tinggal tulis. Berarti gimana? AD sama dengan EH, terus apa lagi? BC sama dengan FG, apa lagi? AB sama dengan EF, dan terakhir CD sama dengan GH. Ya, sama kan? Sama-sama berapa? AD berapa? AD 5, sama-sama dengan 5. BC berapa? BC sama dengan 5. Ini 3, ini 3. Sama. Nah, terus syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berarti apa tadi? Sudut A sama dengan sudut apa kalau A? A sama dengan sudut E. Sama-sama berapa dia? 135 derajat. Sudut B sama dengan sudut F. Sama-sama 45 derajat. Sudut C sama dengan sudut G, sama dengan 135 derajat. Sudut D sama dengan sudut H, sama dengan 45 derajat. Nah, boleh simpulkan dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa jajar genjang A, B, C, D kongruen dengan jajar genjang E, F, G, H. Karena, boleh ditambahkan alasannya, karena sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut sama panjang. Kalau sisi sama panjang ya, sama panjang, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kalau sudut sama besar, kalau sudut sama panjang. Jadi itu kesimpulannya, pembuktiannya ya. Jadi dua bangun ini bisa dikatakan kongruen. Lanjut. Untuk contoh yang kedua, pada gambar di bawah ini segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Panjang EF adalah yang ditanya E ke F. Sedangkan di sini sudah dikatakan dia kongruen. Berarti kalau dia kongruen, sudut A sama dengan sudut D nih ya, sama-sama 0 gini. Kita bisa lihat dari sini. Sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut E. Berarti kalau sisinya yang mana? Kalau sisinya yang mana? Sisinya berarti A ke B, A sama B, 0 sama 0, 0 sama 0 sini. Berarti AB sama dengan DF, terus A ke C, 0, sudut 0 sama X, sudut 0 sama X tuh. A ke C, sudut 0 sama X, berarti ke D ke E. Terakhir B ke C, X sama 0.
X sama 0, berarti BC sama dengan EF. Nah, yang ditanya apa? Yang tanya EF. EF berarti EF sama dengan BC. BC-nya berapa? BC 7, berarti F-nya sama dengan 7 cm. Karena dia kongruen. Oke? Sudah selesai. Nah, ini kesimpulan. Hal yang mendasar yang membedakan kongruen dan sebangun adalah kalau kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang, sedangkan kalau sebangun, perbandingan sisi bersesuaian harus sama besar. Jadi, semua yang kongruen sudah pasti sebangun. Tapi kalau sebangun belum tentu kongruen. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Tanya jawab ya, kita bisa lanjut via grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.